Profil jurusan PKN UPI Bandung. Jurusan PKN merupakan salah satu jurusan tertua di lingkungan UPI. Jurusan PKN lahir hampir bersamaan dengan lahirnya PTPG sebagai cikal bakal lahirnya IKIP Bandung. Pendirian jurusan PKN tersebut didasarkan atas keputusan Menteri Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 1 September 1954, yaitu tentang pendirian PTPG yang didirikan tanggal 20 Oktober 1954 dengan menempati gedung Isola, tepatnya di kawasan Bandung Utara. Sebagai salah satu jurusan tertua di lingkungan UPI Bandung, dalam perkembangannya telah mampu melahirkan lulusan pertama di PTPG Bandung sekaligus sarjana pendidikan pertama di Indonesia, yaitu Profesor H.M. Nukman Sumantri, MSc. Rasanya baru kemarin saya masih ingat pada waktu memutuskan jurusan ini, jurusan PKN gitu ya. Jurusan ini kita rapatkan di gedung Bumi Siliwangi yang wing sebelah kanan. Kita rapat berempat untuk menentukan nama jurusan ini. Jadi rasanya 54 tahun itu seperti kemarin. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai kebijakan pemerintah, khususnya yang berkenaan dengan ideologi negara, maka nama jurusan PKN pun selalu mengalami pergantian dari periode ke periode. 1954 bernama jurusan Ekonomi dan Hukum. Pada tahun 1955 bernama jurusan Ilmu Hukum. Pada tahun 1964 bernama jurusan Sipik Hukum, kemudian pada tahun 1970 menjadi jurusan PKN Hukum, pada tahun 1982 bernama PMPKN, sampai dan kemudian pada awal Juli tahun 2007 berubah menjadi jurusan PKN hingga saat ini. Sesuai dengan perkembangan waktu dan tuntutan zaman, perubahan nama ini disesuaikan dengan nama atau nomenklatur yang berkembang di negara lain, yaitu dengan Civic Education. Kita sudah mencoba untuk studi banding ke Korea Selatan, kemudian juga ke Singapura, untuk melihat bagaimana pendidikan karakter, pendidikan moral di sana. Kalau kita lihat sekarang, sangat mengkhawatirkan bagaimana karakter anak-anak kita, mahasiswa, anak-anak SMP, SMA, SD, dalam ucapan, dalam sikap dan perilaku sudah menyimpang dari nilai-nilai kebangsaan kita. Dengan visi mengembangkan jurusan PKN FPIPS UPI ke arah memperkuat jurusan sebagai lembaga pelopor dan unggul, leading and outstanding departemen bertaraf internasional dalam bidang akademik dan profesi, jurusan PKN memiliki misi 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan tenaga kependidikan PKN dan tata negara yang profesional dan memiliki daya kompetitif tinggi. 2. Menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi untuk memperkuat epistemologi dan body of knowledge, ilmu politik, hukum, kenegaraan dan kewarganegaraan melalui berbagai kegiatan akademik serta mendukung pengembangan jurusan. 3. Mengembangkan dan membina berbagai rumpun studi seperti politik, hukum, kenegaraan dan kewarganegaraan serta etika, nilai dan moral bernegara. Profil dan layanan bimbingan mahasiswa. Sistem seleksi. Pelaksanaan seleksi mahasiswa yang akan diterima di jurusan PKN FPIPS UPI menggunakan sistem yang berlaku dan dikoordinir oleh UPI. Secara umum itu terdapat dua jalur seleksi nasional mahasiswa masuk perguruan tinggi negeri yang kita kenal dengan SNMPTN. Kemudian yang kedua jalur non SNMPTN. Ada dua, yaitu jalur UM atau
ujian masuk UPI, dan yang kedua jalur penelusuran minat bakat dan kemampuan. Tapi seiring sekarang dengan adanya program dari pemerintah, terutama untuk meningkatkan akses kepada seluruh warga negara Indonesia, terutama bagi yang kurang mampu secara ekonomi, maka tahun 2010 ini menerima jalur bidik misi yang merupakan program dari Kementerian Pendidikan Nasional, khususnya di Dirjen Dikti. Profil. Saat ini, jumlah mahasiswa jurusan PKN sebanyak 371 orang dengan rasio dosen berbanding mahasiswa adalah 1:18. Sebagian mahasiswa aktif dalam berbagai kegiatan organisasi kemahasiswaan, baik yang ada di lingkungan atau di luar kampus. Secara umum, bahwa mahasiswa kami terdiri dari berbagai daerah, baik dari Jawa Barat pada umumnya maupun dari berbagai daerah, baik di Sumatera maupun dari daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, ada juga dari luar provinsi yang bersangkutan. Layanan untuk mahasiswa. Untuk mengembangkan bakat-bakat akademik mahasiswa, di jurusan PKN dibentuk pembimbing akademik yang dalam pelaksanaan tugasnya dibagi dengan sistem rasio 1:20. Kita sudah selayaknya memberikan layanan kepada mereka agar mereka mampu menganalisis permasalahan yang sebenarnya yang ada di masyarakat, yang saya pikir saat ini begitu banyak, baik dalam konteks pembelajaran di sekolah maupun dalam konteks kehidupan berbangsa. Sangat penting di dalam sivitas akademika untuk dipahami. Kualifikasi dosen. Untuk melaksanakan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi di jurusan PKN, tersedia sumber daya manusia yang berkualitas, lulusan dari dalam dan luar negeri. 11 guru besar aktif dan 2 orang guru besar emeritus, 3 orang doktor non-guru besar, 9 orang magister, 2 orang sarjana pendidikan yang sedang menempuh magister. Dosen-dosen jurusan PKN, selain melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di jurusan PKN, juga tidak sedikit yang terlibat secara aktif, baik di lingkungan UPI, regional Jawa Barat, nasional, maupun dalam organisasi profesi yang bertaraf internasional. Kurikulum. Kurikulum yang digunakan di jurusan PKN adalah kurikulum 2006 yang selalu dimutakhirkan secara berkesinambungan melalui updating silabus dan satuan acara perkuliahannya, serta handout materi pembelajarannya. Jumlah SKS yang harus ditempuh untuk S1 jurusan PKN berdasarkan buku kurikulum UPI tahun 2010 berkisar 144 sampai 150. Mata kuliah umum, jumlah SKS 14. Mata kuliah profesi, mata kuliah dasar profesi, jumlah SKS 12. Mata kuliah keahlian profesi, jumlah SKS 12. Mata kuliah latihan profesi, jumlah SKS 4. Program studi, jumlah SKS 77. Mata kuliah perluasan pendalaman, 17 SKS. Fasilitas perkuliahan. Dukungan fasilitas sarana prasarana perkuliahan pada jurusan PKN secara berkesinambungan dilakukan peningkatan dalam hal ketersediaan dan efektivitas pendayagunaannya. Fasilitas tersebut adalah ruang perkuliahan 4 ruang, laboratorium PKN 1 ruang, media pembelajaran mutakhir, dan buku-buku perkuliahan. Kegiatan ekstrakurikuler. Mahasiswa pecinta alam sivik hukum, LDKM, lomba debat, parade band, nasyid, outbound, smart game, dan pengabdian pada masyarakat.
Saya di sini berbicara berdasarkan kapasitas saya sebagai pimpinan organisasi, yang mana dalam hal ini ada yang namanya mahasiswa pecinta alam Sipik Hukum, MAPA. Pecinta alamnya jurusan umum dibagi 3 bagian. Itu yang pertama itu berkaitan dengan kegiatan akademik, terdiri dari tinggi. Yang namanya lembaga tertinggi itu lembaga yang paling tinggi dari lembaga yang lain. Jawabannya adalah kenapa MPR disamakan dengan yang lain? Karena pertama, pada zaman Orde Baru MPR itu terlalu tua. Peluang lulusan. Saat ini, terdapat ribuan alumni jurusan PKKN yang terbesar di berbagai pelosok negeri untuk mengaplikasikan kemampuan keilmuan yang dimilikinya. Profesi sebagai guru merupakan profesi terbesar. Di samping itu, banyak juga alumni PKN yang menduduki jabatan penting dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Di luar itu, banyak alumni PKN yang aktif di ASN, organisasi kemasyarakatan, wira swasta, perbankan. Saat ini saya sedang melanjutkan sekolah Kasarjana, ambil jurusan yang sama, yaitu jurusan pendidikan kewarganegaraan. Saya merasa bahwa setelah S1 ternyata ilmu saya merasa kurang. Oleh karena itu, saya meneruskan ke S2 dan saya berharap di S2 ini saya bisa mendapatkan ilmu PKN yang lebih banyak dan bisa menjadikan ilmu saya manfaat dan bisa menjadi seorang guru yang terbaik. Saya masuk jurusan pendidikan kewarganegaraan karena menurut saya lulusan-lulusan dari jurusan pendidikan kewarganegaraan itu lulusan-lulusan yang berkualitas tinggi. Pengetahuan yang kami peroleh dari perkuliahan ini itu bermanfaat sekali karena bisa dilihat lulusan dari pendidikan kewarganegaraan selain bisa menjadi pendidik yang mengajarkan tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik, yang paham hukum dan paham pemerintahan,